Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Hero Part 8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita The Hero. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan saja pada alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Sung Jun melakukan pengulangan waktu yang ke-111 dengan kemampuannya. Saat itu dia membela pemerintah Korea dengan melawan Golem Hero di Pulau Jeju bersama dengan Shield Hero dan juga Kim In Soo. Shield Hero melemparkan sebuah tombak dengan kecepatan yang luar biasa untuk membukakan jalan bagi Kim In Soo. Setelah itu dia berteriak memberikan sinyal kepada Min Soo untuk menyerang Golem Hero selagi dia menahan para golem yang diarahkan kepada mereka. Lalu Kim In Soo pun akhirnya berhasil menjangkau Golem Hero dan pada saat itu dia langsung mengalahkan Golem Hero yang dianggap sebagai sebuah ancaman oleh pemerintah Korea. Karena dedikasi mereka yang sangat besar dalam melawan para hero yang berusaha untuk menghancurkan dunia, akhirnya peperangan yang berlangsung selama 1 tahun itu pun diakhiri. Di pengulangan yang ke-111, Sung Jun bersama dengan Kim In Soo dan yang lainnya berpihak pada organisasi pemerintah hingga mereka memiliki sebuah kontribusi besar dalam mengakhiri peperangan yang disebabkan oleh para hero. Mereka merayakan kemenangan itu dengan melakukan pemotretan di dekat monumen bersama dengan anggota dari organisasi pemerintah. Meski saat itu Sung Jun tak bisa melindungi semua orang yang ada di Korea, setidaknya Sung Jun merasa kalau dirinya telah berhasil melindungi sebagian orang dengan melakukan pengulangan waktu lebih dari 100 kali. Di antara orang yang tidak bisa dilindunginya itu, 3 orang hero juga menjadi tumbal dalam peperangan yang berlangsung selama 1 tahun tersebut. Dan mereka dikorbankan demi kedamaian yang diperoleh oleh Korea setelah invasi dari para hero yang berlangsung 1 tahun. Sung Jun merasa sedikit sedih karena tak bisa menyelamatkan 3 orang hero tersebut, namun dia tetap memilih untuk tidak melakukan pengulangan agar kedamaian dunia yang mereka raih tidak berubah. Sung Jun bersama dengan Kim In Soo dan beberapa hero lainnya dianggap sebagai penyelamat oleh semua orang karena mereka telah berkontribusi besar dalam mengakhiri peperangan yang ada. Bahkan warga Korea sampai membuat sebuah patung Kim In Soo sebagai tanda terima kasih mereka karena Kim In Soo telah mengakhiri peperangan yang mengancam dunia. Sejak saat itu para hero tidak kehilangan kekuatan mereka, namun alih-alih menggunakan kekuatan itu untuk membunuh orang lain, para hero lebih memilih memfokuskan kekuatan mereka untuk mempertahankan kedamaian serta melakukan pembangunan ulang dunia yang hancur akibat masa peperangan. Mereka berkomitmen untuk melanjutkan kehidupan di dunia baru dengan memanfaatkan kekuatan mereka untuk menyelamatkan para manusia. Namun meskipun telah melakukan sejumlah kontribusi yang sangat besar, para hero perlahan-lahan mulai dilupakan oleh orang-orang setelah kedamaian tersebut berlangsung sekitar 10 tahun. Para hero akhirnya menjalani kehidupan mereka sebagai orang biasa tanpa melakukan sesuatu yang dapat merugikan dunia. 2 hero terkuat yang dulu bekerja sama, kini mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar sebuah pesta pernikahan setelah 10 tahun berlalu sejak peperangan berakhir. Bahkan bubuk cinta tidak hanya jatuh kepada Kim In Soo dan juga Shield Hero. Di tengah pesta pernikahan yang sedang berlangsung, Sung Jun juga menemukan seseorang yang dicintainya, yaitu So Min. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka akhirnya telah menikah dan dianugerahi seorang anak. Para hero yang dulunya menyelamatkan dunia itu sekarang menjalani kehidupan layaknya orang biasa yang melakukan sebuah pernikahan dan memiliki seorang anak. Kedamaian yang mereka ciptakan setelah mengakhiri peperangan pun berlangsung sangat lama hingga anak dari Sung Jun telah tumbuh dewasa dan lulus dari perguruan tinggi. Setelah 30 tahun lamanya sejak peperangan berakhir, akhirnya mereka mendapatkan kembali sebuah sambutan dalam acara yang memperingati para pahlawan yang berjasa dalam peperangan. Mereka hidup dengan sangat damai sampai mereka akhirnya menjadi tua karena termakan oleh usia. Sung Jun akan segera menjemput ajalnya dan pada saat itu dia meminta maaf kepada So Min karena dia tak bisa melakukan pengulangan waktu hanya untuk memperpanjang hidupnya. Sung Jun berkata kalau dirinya sama sekali tidak memiliki sebuah penyesalan dan dia sudah sangat rela untuk mati karena dunia saat ini sudah sangat damai. So Min mengerti dengan perkataannya dan di sana dia merelakan Sung Jun yang akan segera menjemput ajalnya. Akhirnya setelah sekian lama waktu berlalu, Sung Jun pun menutup kedua matanya di samping orang yang dicintai olehnya. Sung Jun kemudian meninggal di atas ranjang rumah sakit tanpa adanya sebuah penyesalan. Sung Jun sangat merasa lega karena dia berpikir kalau dirinya mati karena usia, maka dia tak perlu lagi melakukan pengulangan waktu yang selama ini selalu menyiksanya. Tapi ternyata pemikirannya itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Sung Jun tiba-tiba kembali menjadi dirinya yang masih muda setelah dia mati karena termakan usia. Dia berdiri di tengah keramaian manusia dengan wajah yang sangat kebingungan karena dia tak menyangka kalau dirinya akan mengulang waktu meskipun dia mati karena dimakan usia. Sung Jun masih tak percaya dengan sesuatu yang terjadi kepada dirinya
dirinya. Dia sangat heran saat dia melihat ke arah tangan dan memeriksa setiap inci dari tubuhnya yang telah kembali berubah menjadi muda. Lalu Sung Jun mencoba untuk memastikan hal itu dengan melihat waktu yang ada di ponselnya. Dan tanpa disangka, ternyata waktu dalam ponselnya itu menunjukkan kalau saat ini dia telah kembali ke tahun 2021 sebelum peperangan yang terjadi di antara para hero dimulai. Tanpa sengaja Sung Jun melakukan sebuah pengulangan waktu yang ke-112 setelah dia mati karena dimakan usia. Dia mencoba untuk bercermin di sebuah kaca yang ada pada gedung di sebelahnya, dan di sana wajah Sung Jun terlihat sangat pucat. Dia merasa kesal karena meskipun dia mati oleh usia, kemampuannya malah aktif secara otomatis, padahal dia sudah tak ingin lagi menderita oleh pengulangan waktu yang telah sering ia lakukan sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu saat Sung Jun pertama kali terpanggil ke dunia lain, dia sebenarnya sudah memikirkan adanya kemungkinan yang membuatnya tidak bisa mati karena kemampuan pengulangan waktu yang ia miliki. Namun saat itu dia masih belum terlalu memikirkan hal tersebut, dan dia malah menganggap kalau dunia yang akan dimasukinya itu adalah dunia yang mirip dengan dunia fantasi yang ada di dalam sebuah game. Sung Jun pada saat itu berkata kalau dia sudah sangat terbiasa dengan semacam game yang membuatnya mendapatkan sebuah item baru saat levelnya meningkat. Dengan santainya dia membuka layar status yang ia miliki, dan di sana tertulis kalau dia mendapatkan skill peringkat S yang dapat memutar waktu tanpa batas. Dalam statusnya tersebut dijelaskan bahwa skill milik Sung Jun akan otomatis aktif saat dia mengalami kematian. Skill itu akan membuat Sung Jun kembali ke waktu sebelum dirinya mati, dan ingatan akan tetap ia miliki saat dia sebelum mati. Lalu saat penyebab kematiannya tidak dapat dikenali oleh sistem, maka Sung Jun akan otomatis kembali pada checkpoint di mana awal cabang waktu terbentuk. Pada saat itu Sung Jun merasa senang karena dia serasa mendapatkan sebuah cheat yang memungkinkannya untuk membunuh sang Raja Iblis secara pasti, karena dia dapat mengulang waktu saat dia gagal membunuh sang Raja Iblis. Namun ekspresi wajah dari sang Dewi yang memanggilnya malah terlihat aneh. Sang Dewi malah memasang tampak cemas seolah dia mengasihani Sung Jun yang telah mendapatkan skill tersebut. Kemudian setelah itu sang Dewi pun memperingatkan Sung Jun untuk tetap berhati-hati, karena jika saja dia terbunuh oleh sang Raja Iblis, maka dirinya tidak akan bisa kembali mengulang waktu. Oleh karena itu Sung Jun mau tidak mau harus mengalahkan sang Raja Iblis dalam satu kali kesempatan. Atau jika dia memang harus mati, maka dia tak boleh mati di tangan Raja Iblis. Lalu setelah menjelaskan semua hal terkait skill yang didapatkan oleh Sung Jun, sang Dewi pun memohon kepada Sung Jun yang telah terpanggil sebagai seorang hero untuk menyelamatkan dunia yang ia ciptakan. Tapi setelah dia selesai mengalahkan Raja Iblis dan kembali ke dunia asalnya, skill itu malah menjadi sebuah malapetaka yang membuatnya tidak bisa mati dengan tenang. Dalam pengulangannya yang ke-112, Sung Jun mengira kalau sebelumnya dia mati karena mengidap sebuah penyakit medis yang tidak dia sadari. Sung Jun masih mencoba untuk berpikir positif dengan menyimpulkan bahwa dia tidak mungkin kembali ke masa lalu karena mati oleh usia. Lalu karena pemikirannya yang seperti itu, Sung Jun berpikir untuk kembali menjalani kehidupannya yang ke-112 seperti yang dia lakukan di pengulangannya yang ke-111. Namun kemudian Sung Jun mengingat 3 orang hero yang mati dalam kehidupannya yang sebelumnya. Dia berniat untuk mencari sebuah cara yang bisa menyelamatkan para hero itu dan mendapatkan akhir terbaik yang dapat membuatnya mati dengan tenang. Namun setelah dia berhasil menjalani kehidupannya sampai dia tewas kembali karena usia, Sung Jun malah kembali ke waktu sebelumnya dalam pengulangan yang ke-214. Ketika itu dia sangat kesal. Sung Jun melampiaskan semua amarahnya dengan berteriak di tengah keramaian kota. Dia akhirnya mulai sadar kalau sebenarnya dia mati bukan karena sebuah penyakit, karena dia sebelumnya menghabiskan semua waktunya dengan berdiam diri di dalam rumah sebelum kematian menjemputnya. Sung Jun mulai putus asa. Dia telah menyelamatkan semua orang sebisanya dan tak ada sedikit pun penyesalan yang ia tinggalkan. Tapi dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak mengetahui alasan apa yang membawanya tiba-tiba kembali mereset waktu secara otomatis. Akhirnya Sung Jun memutuskan untuk melihat kembali skill yang berada di dalam statusnya. Saat dia membuka layar tersebut, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan matanya melotot seolah dia akhirnya menemukan alasan yang menjadi penyebab dari semua pengulangan waktu yang ia lakukan. Ternyata skill miliknya menganggap kalau mati karena usia adalah sebuah sebab yang tidak terbaca oleh sistem, dan secara otomatis akan mengembalikan Sung Jun kepada awal cabang waktu yang telah dia lalui. Sontak Sung Jun sangat terkejut. Dia tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun saat dia sadar kalau skillnya tersebut adalah skill yang mengulang waktu dari segala macam penyebab kematian yang ia alami. Kemudian karena dia sudah tak bisa menahan semua amarah dalam dirinya, Sung Jun pun berteriak sambil berkata, "Sialan, kalau aku tahu hal semacam ini akan terjadi, aku tidak akan pernah mengambil kemampuan ini." Sekarang kemampuan yang dulu dia terima dengan sangat gembira itu seolah menjadi sebuah kutukan yang membuatnya menderita karena dia tak bisa mati dengan tenang. Dia berjalan sempoyongan setelah dia kehilangan harapan saat dia mengetahui kalau semua penderitanya itu disebabkan oleh kemampuannya sendiri. Lalu salah satu petugas yang berada di sekitar area itu mencoba untuk menghampiri Sung Jun yang berjalan sempoyongan. Dia memperingatkan Sung Jun
Jun untuk berhati-hati karena dia menganggap kalau Sung Jun adalah seorang pelajar yang sedang mabuk. Tapi di sana Sung Jun tak menanggapi perkataan dari si petugas itu. Dia berpikir kalau dirinya harus terus melakukan bunuh diri sampai dia kembali ke waktu di mana dia menerima kemampuannya dari sang dewi. Kemudian karena berpikir seperti itu, Sung Jun mengambil pistol milik petugas yang ada di depannya. Dia menembakkan pistol tersebut ke arah langit untuk mengancam semua orang yang ada di sekitar itu agar mereka tidak mengganggu aksinya. Setelah itu dia langsung mengarahkan pistol tersebut ke dalam mulutnya dan melakukan bunuh diri dengan tujuan untuk mencapai waktu ketika dia baru saja menerima kemampuan itu dari sang dewi. Tapi ternyata berapa kali pun Sung Jun membunuh dirinya sendiri, dia tak bisa kembali ke waktu tersebut. Bahkan setelah mencapai pengulangan yang ke-220, Sung Jun mulai kena mental. Dia sadar kalau waktu paling awal yang bisa dia capai hanyalah waktu ketika dirinya telah kembali ke dunia asalnya. Sung Jun mulai terpuruk dalam lingkaran waktu yang terus-menerus dilewatinya. Tak ada sebuah masa depan baginya, karena setiap kali dia mati dalam masa depan itu, dia hanya akan kembali ke masa lalu yang menjadi titik awal perjuangannya dalam menyelamatkan dunia. Di pengulangan yang ke-313, Sung Jun mencoba bereksperimen dengan menghancurkan tubuhnya sendiri menggunakan bom nuklir hingga tubuhnya itu hancur berkeping-keping. Namun meskipun begitu, dia masih tetap kembali ke masa lalu walaupun tubuhnya terkoyak-koyak oleh ledakan dari bom nuklir. Lalu di pengulangan yang ke-396, Sung Jun dengan sengaja mengalahkan Reformation Hero untuk bisa mencopot semua suku cadang dalam tubuhnya. Sung Jun mencoba mengubah dirinya menjadi seorang robot dengan menggunakan semua suku cadang yang ia dapatkan dari Reformation Hero. Sung Jun berpikir kalau dirinya akan bisa menjadi abadi setelah mengganti seluruh organnya dengan besian. Lalu saat dia telah menjadi abadi, dia yakin kalau dirinya tak akan mengalami pengulangan waktu yang selama ini membuatnya menderita. Dalam lingkaran waktu yang tidak ada akhirnya itu, Sung Jun dengan sengaja membiarkan tubuhnya dikoyak-koyak oleh mesin yang berusaha untuk mengubah seluruh organ tubuhnya untuk mencapai keabadian. Tapi semua usaha yang dilakukannya itu berakhir dengan sebuah kegagalan yang kembali terulang. Dia gagal berubah menjadi cyborg karena dirinya malah tewas ketika proses pergantian organ tubuhnya. Sung Jun sudah tak bisa menerima semua penderitaan yang selama ini ia tahan. Dia mulai berpikir kalau tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mencapai kematian karena semua usaha yang ia lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Bahkan saat dirinya mencapai pengulangan yang ke-780, Sung Jun tak membutuhkan waktu lama untuk mengakhiri peperangan yang disebabkan oleh para hero. Lalu meskipun dia dipuja dan disegani karena telah menyelamatkan dunia, dia tak sedikit pun merasa bangga karena menyelamatkan dunia dari peperangan itu telah ia lakukan beberapa kali dengan skillnya yang dapat mereset waktu. Sung Jun seolah berubah menjadi sebuah mesin yang terus-menerus menyelamatkan dunia dalam lingkaran waktu yang sama tanpa adanya sebuah akhir. Tatapannya kosong dan dia tak pernah memunculkan ekspresi apapun lagi di wajahnya. Dia hanya bisa merasa bersalah saat melihat para hero lain yang tersenyum kepadanya. Sung Jun telah kehilangan arah. Dia sudah tak bisa memikirkan apapun selain harus membunuh dirinya sendiri untuk kembali ke waktu di mana peperangan belum terjadi. Begitu banyak pengulangan yang telah Sung Jun lakukan. Dia menanggung beban yang sangat berat sendirian sampai di akhirnya mencapai pengulangan yang ke-1000 kalinya. Karena merasa tertekan secara mental, Sung Jun pun menceritakan situasi yang sedang ia hadapi kepada para hero lain yang berhasil ia selamatkan dari peperangan. Sung Jun sudah sangat kehilangan akal, kesabarannya telah mencapai batas, dan tekanan mental yang selama ini ia rasakan sudah tak bisa dibendung lagi. Namun kemudian Kim In Soo mengulurkan tangannya kepada Sung Jun sambil berkata kalau dirinya juga akan mencari sebuah cara untuk mengakhiri penderitaan yang Sung Jun rasakan. Semua hero yang ada di tempat itu merasa simpati kepadanya dan mereka mulai berusaha untuk mencari sebuah cara yang bisa membuat Sung Jun bahagia. Namun ternyata tak ada satupun yang berhasil dari sekian banyak usaha yang mereka lakukan. Sung Jun tetap kembali ke titik awal sebelum peperangan dimulai saat dirinya mengalami kematian di kehidupan yang sebelumnya. Sejak Sung Jun melakukan pengulangan yang ke-1716 kali, dia akhirnya mulai kehilangan akal sehatnya karena putus asa dengan semua penderitaan yang membuat dirinya terjebak dalam sebuah lingkaran. Sung Jun memilih untuk menyiksa dirinya sendiri dan mati akibat dari kebanyakan meminum alkohol. Bahkan saat dia baru memulai pengulangan dan sampai di titik awal, Sung Jun malah langsung tewas oleh serangan jantung akibat stres yang berlebihan. Mulai dari pengulangan yang ke-2150, Sung Jun secara terus-menerus tewas oleh serangan jantung di dalam lingkaran waktu yang tiada akhirnya. Dia terjebak dalam banyaknya angka pengulangan waktu yang disebabkan oleh kemampuannya sendiri. Meski baginya ribuan tahun telah berlalu, semua waktu itu hanyalah satu hari bagi semua orang selain dirinya. Sung Jun secara tidak langsung berlari dengan sekuat tenaga dalam waktu yang tidak berjalan. Dia seolah menyandra masa depan dari semua orang selain dirinya. Mereka tak pernah mencapai masa depan tersebut karena Sung Jun selalu mengulang waktu titik awal di mana dia baru saja kembali ke dunia asalnya. Karena banyaknya kegagalan yang telah ia lakukan saat melewati berbagai macam pengulangan, akhirnya di pengulangan yang ke-13.148
8, Sung Jun memutuskan untuk berhenti berpihak pada keadilan. Dengan berpihak pada para hero yang menjadi bencana selama peperangan, Sung Jun berharap kalau seseorang yang bisa membunuhnya akan muncul secara tiba-tiba. Berbagai kemungkinan yang dipikirkannya itu mulai ia lakukan. Pertama, dia dibunuh oleh Kim Min Soo, tapi usahanya masih tetap gagal dan dirinya berakhir kembali ke awal percabangan waktu yang ia alami sebelumnya. Kemudian dia kembali menumbalkan dirinya sendiri dengan membiarkan para hero membunuhnya menggunakan semua pusaka yang mereka miliki. Namun dengan hal itu pun dia masih tetap kembali mengulang waktu secara otomatis dengan kemampuan yang ia punya. Semua kemungkinan yang ada di pikirannya itu malah mengantarkannya pada pengulangan yang ke-14.611. Dalam semua upayanya itu, Sung Jun menerima serangan dari berbagai macam skill yang dimiliki oleh semua hero yang ada. Namun dia selalu mengulang waktu secara otomatis dan bahkan Kim Min Soo pun tak bisa menghentikan pengulangannya. Pada akhirnya Sung Jun memilih untuk menyerah tanpa ikut campur dalam peperangan para hero yang selama ini ia lakukan berkali-kali. Sung Jun berubah menjadi seorang hikikomori yang mengurung dirinya sendiri sambil menonton berita yang menyatakan kalau pemerintah telah meresmikan Kim Min Soo sebagai penyelamat dunia. Saat melihat berita itu, Sung Jun memang sudah tahu kalau Kim Min Soo adalah hero terkuat yang pernah ada. Dia berpikir kalau Min Soo hanya bisa dikalahkan oleh seseorang yang memiliki pedang milik sang Demon King dari dunia lain. Namun kemudian di saat dirinya yang telah termakan oleh keputusasaan, Sung Jun kembali teringat oleh perkataan dari sang dewi yang mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa mengulang waktu kembali jika dia terbunuh oleh seorang Demon King. Seketika Sung Jun terdiam saat dia mengingat hal tersebut. Dia seolah kembali mendapatkan secercah harapan yang dapat mengakhiri penderitaan yang disebabkan oleh kemampuannya sendiri. Dia terpikirkan sebuah hipotesis kecil di dalam kepalanya dengan sebuah teori pasti yang mengatakan bahwa seorang Demon King hanya bisa dibunuh oleh seorang hero. Begitu juga sebaliknya, seorang hero pun hanya bisa dibunuh oleh Demon King. Sung Jun berpikir kalau dirinya mungkin bisa mati jika seorang Demon King yang serupa dengan Demon King return membunuhnya. Meskipun tidak ada bukti konkret yang memvalidasi hipotesisnya itu, Sung Jun tidak punya waktu untuk sedikit pun meragukan pemikirannya. Pilihan satu-satunya yang harus ia ambil adalah dengan membuktikan hipotesis itu dengan usahanya sendiri. Lalu dengan sebuah pisau kecil yang ada di sampingnya, Sung Jun berencana untuk kembali mengulang waktu dan menciptakan seorang Demon King yang bisa mengakhiri semua penderitaan yang ia alami selama ini. Di pengulangannya yang ke-14.612, Sung Jun mulai menyusun sebuah teori untuk menciptakan seorang Demon King di dunia asalnya. Sebuah alur yang ia butuhkan untuk menciptakan demon adalah dengan membuat kondisi di mana terdapat sebuah kehancuran dan pengorbanan dari seluruh manusia yang ada di dunia. Sung Jun memutuskan untuk menggunakan para hero yang mengamuk dan menjadi seorang yang dipercayai oleh mereka. Sung Jun berpikir bahwa dengan caranya tersebut dia pasti akan bisa menciptakan seorang Demon King yang pada akhirnya bisa membuatnya tewas tanpa melakukan sebuah pengulangan. Dia membuat para hero jahat mengamuk di seluruh dunia dengan tujuan untuk menciptakan sebuah kehancuran dan pengorbanan yang ia butuhkan demi bisa memunculkan seorang Demon King di antara para hero jahat tersebut. Namun ketika para hero itu telah mengamuk dan menghancurkan separuh dari wilayah Korea Selatan, para hero yang berpihak pada keadilan pun mulai muncul untuk menghentikan mereka. Mereka adalah orang yang sebelumnya menjadi sekutu, rekan dan teman dari Sung Jun. Sebenarnya Sung Jun sadar kalau dirinya tidak mungkin bisa menciptakan sebuah kehancuran tanpa menarik perhatian para hero yang berpihak pada keadilan. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya bisa merasa kesal kepada para hero itu karena kemunculan mereka adalah satu-satunya penghalang yang selalu menggagalkan setiap percobaan yang Sung Jun lakukan. Kemudian setelah kembali melakukan berbagai macam pengulangan, Sung Jun memutuskan untuk membunuh para hero yang menjadi rekannya jika memang hal itu diperlukan untuk mencapai tujuannya. Sung Jun berpikir kalau saja dirinya tak mengurangi jumlah dari para hero yang berpihak pada keadilan, para hero jahat hanya akan terbunuh sebelum mereka berubah menjadi seorang Demon King. Bahkan meskipun terasa sangat berat, Sung Jun terpaksa untuk membunuh calon istrinya dengan menggunakan tangannya sendiri demi bisa mencapai keinginannya untuk mati tanpa mengalami sebuah pengulangan. Sung Jun terus berusaha untuk membesarkan seorang hero agar berubah menjadi seorang Demon King. Namun saat dia sudah hampir berhasil merubah eksorsis hero menjadi Demon King, Kim Min Soo malah selalu datang untuk membunuhnya. Sung Jun mencoba untuk menghentikan Kim Min Soo agar dia tidak membunuh seorang hero yang selama ini Sung Jun besarkan untuk menjadi seorang Demon King. Namun Kim Min Soo tak pernah mendengarkannya. Idealisme besar yang ada di dalam diri Kim Min Soo itu menuntunnya untuk membasmi seluruh kejahatan yang ia temukan. Bahkan Sung Jun sampai memohon kepada Kim Min Soo untuk berhenti membunuh hero yang telah ia besarkan. Sedikit lagi semua usahanya akan segera terbayarkan, namun Kim Min Soo selalu menggagalkannya dengan membunuh semua hero jahat yang berusaha untuk menghancurkan dunia. Tidak peduli upaya apa yang Sung Jun lakukan untuk menciptakan seorang Demon King, sebuah kekuatan absolut bernama Kim Min Soo selalu menggagalkan rencananya, hingga pada akhirnya Sung Jun kembali memutuskan untuk membunuh Kim Min Soo terlebih dahulu. Tapi dalam setiap pengulangan waktu yang ia lakukan, Sung Jun tetap saja selalu berakhir terbunuh di tangan
mengalahkan Kim In Soo, dia kembali mengalami kegagalan lagi dan lagi. Entah berapa kali kepalanya sudah terpenggal oleh Kim In Soo saat dia berusaha untuk membunuhnya terlebih dahulu. Sung Jun sangat yakin kalau membunuh Kim In Soo adalah hal terpenting yang harus ia lakukan. Karena jika dia tidak bisa membunuhnya, Kim In Soo selalu datang untuk membunuh Demon King yang berusaha ia ciptakan. Dalam proses panjang dari kematian tak terhitung yang disebabkan oleh Kim In Soo, Sung Jun merasa putus asa karena dia tak akan pernah bisa mengalahkan Kim In Soo. Tapi kemudian di tengah dirinya yang mulai larut dalam keputusasaan, Sung Jun mulai berpikir jika saja dia tidak bisa membunuh Kim In Soo, maka dirinya hanya perlu merubah Kim In Soo menjadi seorang Demon King terkuat yang pernah ada. Karena munculnya sebuah teori baru dalam kepalanya, Sung Jun pun memutuskan untuk kembali mereset waktu demi bisa menjalankan rencananya. Dia mulai menyusun langkah yang harus ia lakukan agar dirinya bisa merubah Kim In Soo menjadi seorang Demon King. Hal pertama yang Sung Jun lakukan tentu saja memastikan kalau dia harus bisa kembali ke waktu di mana Kim In Soo belum kembali ke dunia asalnya. Sambil menatap ke arah papan rencana yang telah dia buat, Sung Jun berpikir bahwa setidaknya dia harus mulai menjalankan rencananya dari 3 bulan sebelum Kim In Soo kembali. Meskipun dia merasa sedikit tidak enak untuk menjalankan rencananya itu, Sung Jun malah tersenyum karena dia merasa kalau rencananya kali ini akan berhasil membuat dirinya mati. Kemudian saat ini dia sudah kembali memiliki tujuan yang sangat jelas. Sung Jun pun melakukan berbagai macam cara untuk membunuh dirinya sendiri demi bisa kembali ke waktu di mana Kim In Soo masih belum kembali ke dunia asalnya. Sung Jun dengan sengaja menabrak dan membunuh orang tua Kim In Soo yang sedang menyebarkan poster terkait anaknya yang hilang. Dan di sana Sung Jun terlihat sangat puas karena langkah pertama dari rencananya telah berhasil dilakukan. Tapi untuk membuat Kim In Soo menjadi seorang Demon King, tentu saja rencana Sung Jun tidak berhenti sampai di sana. Dia mendatangi para orang tua dari teman-teman Kim In Soo dan menghasut mereka untuk melarang anak-anaknya berteman dengan Kim In Soo. Dia dengan sengaja menyebarkan rumor yang menjelekkan Kim In Soo dengan berkata bahwa Kim In Soo adalah seorang berandalan yang sering membuat masalah. Lalu setelah itu Sung Jun mendatangi sekolah Kim In Soo untuk menyuap semua guru yang ada di sana agar mereka tak lagi menerima Kim In Soo kembali bersekolah di tempat tersebut. Selain itu Sung Jun juga mendatangi kantor polisi dengan berakting seolah dirinya telah dihajar oleh Kim In Soo. Sung Jun mencoba untuk meyakinkan para polisi itu dengan berkata bahwa dirinya telah dihajar dan dirampok oleh seseorang yang berasal dari geng berandalan. Dia melakukan itu semua semata-mata hanya untuk membuat dunia di mana Kim In Soo tak bisa hidup di dalamnya karena banyaknya penderitaan dari orang-orang di sekelilingnya. Dia membantai semua orang yang nantinya akan menjadi rekan dari Kim In Soo dan membunuh banyak orang dari pemerintahan yang terlihat berbakat. Sung Jun menyingkirkan mereka untuk membuat kondisi di mana tak ada lagi yang menentang rencana kolosium dari pemerintah yang terjadi di masa yang akan datang. Meskipun dia mengalami sedikit banyak kendala dalam melakukan semua aksinya, dia selalu melakukan pengulangan waktu untuk menghilangkan kegagalan di kehidupan yang sebelumnya. Dengan total 370.000 kali pengulangan, akhirnya dia berhasil merubah Kim In Soo menjadi sebuah organisme di luar nalar yang disebut sebagai Demon King terkuat yang pernah ada. Kerja keras yang selama ini Sung Jun lakukan tidaklah sia-sia, karena dia berhasil menciptakan sebuah senjata pemusnah massal yang mungkin bisa membunuh dirinya. Lalu sebagai tahapan akhir dari rencananya, Sung Jun berniat untuk membelot kepada organisasi pemerintahan agar dirinya bisa bertarung dengan Kim In Soo dan kemudian mati di tangan sang Demon King yang baru saja ia ciptakan. Sung Jun datang ke pulau yang menjadi tempat persembunyian dari Jung Sung dengan niatan untuk membantu para pemerintah dalam melawan Kim In Soo. Tapi Jung Sung tidak bisa menerima permintaannya begitu saja. Amarah dalam dirinya tak mengizinkan hal itu karena dia sangat kesal pada Sung Jun yang merupakan salah satu hero yang melakukan pembantaian di tempat perlindungan. Tapi ketika Jung Sung memaksa untuk mendatangi Sung Jun, di sana Lucy langsung menghentikannya dengan mengatakan kemampuan milik Sung Jun yang bisa mengulang waktu jika dia terbunuh. Lucy berkata kalau Sung Jun kebal terhadap segala serangan karena berapa kali pun dia mengalami kematian, dia secara otomatis akan langsung mengulang waktu dan menghindari kematian tersebut. Karena Lucy yang mengatakan hal tersebut, Jung Sung pun di sana tidak bisa berbuat banyak. Dia terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghajar Sung Jun demi menghindari resiko yang lebih besar. Namun kemudian Lee Gara mengajukan diri untuk berbicara dengan Sung Jun. Dia berkata kalau dirinya lebih mengerti Sung Jun dibanding siapapun karena dia pernah berada dalam satu kubu dengan Sung Jun. Karena tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan, akhirnya Lucy pun menyetujui hal itu dan dia mengirim Lee Garam untuk berbicara dengan Sung Jun. Di hadapan kapal induk yang ada di pesisir pantai, Lee Garam kembali memperkenalkan dirinya sambil memberitahu Sung Jun bahwa dia adalah Reformation Hero. Dia menjelaskan pada Sung Jun kalau tubuh utamanya telah hancur dan sekarang dia menggunakan tubuh yang ia peroleh dari Reformation Hero terdahulu. Tapi Sung Jun tak bisa mempercayainya begitu saja. Dia meminta Garam untuk menunjukkan sesuatu yang bisa menjadi bukti kalau dirinya adalah Reformation Hero. Garam menjawab pertanyaan itu dengan menceritakan pertemuannya dengan Sung Jun yang terjadi pada tanggal 17 Juni. Di saat dia sedang memeluk ibunya yang telah mati, Sung Jun datang menghampirinya dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam membalas dendam pada dunia.
dunia. Karena telah mendengar semua cerita itu, Sung Jun pun akhirnya percaya kalau Garam adalah Reformation Hero yang dulu berada dalam satu kubu dengannya. Sambil mengacungkan senjata yang ia pegang, Sung Jun berkata, "Sepertinya kau sangat beruntung, karena alasan yang membuatku datang kemari adalah untuk menghentikan Kim In Soo juga." Jung Sung yang mendengar perkataan itu dari kejauhan tiba-tiba mendatangi Garam dengan wajah yang terlihat sangat marah. Di sana dia langsung mencekik Garam sambil berkata, "Dasar bajingan tak tahu malu. Bisa-bisanya kau berkata kalau dirimu ingin membunuh Kim In Soo setelah kau membunuh sekian banyak orang. Jika kau memang ingin membantu kami, maka seharusnya kau menebus semua dosamu dengan mati di tempat ini." Tapi kemudian tiba-tiba Mayrin melompat dari atas kapal dan dia langsung menendang Jung Sung untuk menjauhkannya dari Garam. Jung Sung di sana langsung terpental oleh tendangan mendadak yang diterima olehnya, hingga dia tak bisa menahan dorongan kuat yang membuatnya terompang-ambing di tepi pantai. Lalu Sung Jun pun mengulurkan tangan kepadanya sambil berkata, "Aku akan membuatmu jadi lebih kuat. Akan kupastikan kau siap untuk melawan Kim In Soo, dan aku tak akan segan-segan untuk membunuhmu jika kau berusaha untuk menolak hal ini." Di sana Jung Sung tak bisa mengatakan apapun. Dia tak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataan Sung Jun demi bisa membalaskan dendamnya kepada Kim In Soo. Namun sebelum pelatihannya dimulai, Sung Jun melihat terlebih dahulu ke arah kapal sambil bergumam, "Akhirnya aku berhasil menciptakan Demon King terkuat dan mengumpulkan semua bahan yang kuperlukan. Sekarang aku hanya perlu menggabungkan semua bahan yang sudah aku siapkan dan menciptakan seorang hero yang membunuh Kim In Soo." Sambil menghampiri Sung Jun yang sedang berdiri, Mayrin bertanya tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sung Jun. Dia tak mengerti dengan alasan yang membuat Sung Jun tiba-tiba ingin melatih semua hero untuk bisa membunuh Kim In Soo. Tapi di sana Sung Jun tak bersedia untuk menjawab hal itu, dan dia malah berkata kalau dirinya akan memberitahu alasan itu saat semuanya telah selesai. Sontak Mayrin pun merasa kesal. Dia menunjuk-nunjuk ke arah Sung Jun sambil berkata, "Hai bajingan, aku tidak pernah bilang kalau aku akan membantumu. Tapi setelah kau mengoceh tentang menyelamatkan dunia, setidaknya kau harus menjelaskan alasanmu agar kami tidak ragu-ragu bekerja di bawah perintahmu." Karena mendengar perkataan dari Mayrin barusan, Sung Jun di sana langsung mengambil sesuatu di balik bajunya. Kemudian dia memperlihatkan sesuatu yang diambilnya itu sambil berkata, "Ini adalah tombol dari sebuah bom yang telah kutanam untuk menghancurkan kapal yang membawa pusaka milik Shield Hero. Kalau Spear Hero tidak ingin bekerja sama denganku, maka aku tidak akan segan-segan untuk meledakkan kapal itu bersama dengan pusaka milik Shield Hero." Spontan Mayrin dan Lucy di sana langsung terkejut. Mereka tak menyangka kalau Sung Jun akan mengancam mereka dengan menghancurkan sebuah pusaka yang diperoleh dari hasil pengorbanan banyak orang. Lucy tahu kalau saat ini para hero yang ada di pulau tersebut sedang dipermainkan oleh Sung Jun. Dia yakin kalau saja Sung Jun memang berniat untuk melenyapkan semua harapan yang mereka miliki, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghancurkan pusaka milik Shield Hero dan membunuh semua hero yang ada di pulau tersebut. Namun meskipun dia mengetahui hal itu, Lucy berkata kalau dirinya tidak peduli dengan apapun asal hal itu bisa membuat Jung Sung menjadi lebih kuat. Lucy sadar kalau semua hero yang ada di pulau itu sebenarnya masih sangat lemah. Lalu maka dari itu, dia meminta Jung Sung untuk menggunakan tangan buatan yang ia ciptakan demi bisa membuat Jung Sung menjadi lebih kuat. Karena perkataan dari Lucy yang cukup menghangatkan, Jung Sung pun akhirnya bersedia untuk berlatih di bawah bimbingan Sung Jun. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menahan semua amarah dalam dirinya agar dia bisa melepaskan amarah itu secara langsung kepada Kim In Soo. Lalu setelah Sung Jun mengetahui kalau Jung Sung telah membulatkan tekadnya, dia meminta Jung Sung untuk membunuh dirinya sebanyak 100 kali tanpa menggunakan senjata apapun. Tapi tak disangka saat Sung Jun baru saja mengucapkan hal itu, Jung Sung malah langsung menghantamkan pukulan keras pada tengkoraknya sambil berkata, "Aku telah berhasil membunuhmu 1 kali." Dalam pengulangan yang sebelum-sebelumnya dia lakukan, Sung Jun memutuskan untuk memilih Spear Hero sebagai orang yang akan melawan Kim In Soo di akhir rencananya. Alasan dia memilih Spear Hero sangatlah sederhana. Menurutnya Spear Hero belum tumbuh menjadi seorang hero sepenuhnya, karena dia masih memiliki kekurangan dalam hatinya, yaitu perasaan balas dendam terhadap Kim In Soo. Tapi terlepas dari itu, Sung Jun menilai kalau Spear Hero memiliki kekuatan yang luar biasa besar bila dibandingkan dengan hero lain kecuali Kim In Soo. Dia berhasil membunuh 2 orang hero dari faksi Kim In Soo dan bahkan dia hampir bisa mengimbangi Kim In Soo dalam pertarungan 1 lawan 1. Sung Jun berpikir kalau Spear Hero memiliki sebuah potensi yang paling tinggi untuk mengalahkan Kim In Soo dibanding semua hero yang tersisa saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melatih Spear Hero agar menjadi lebih kuat dengan meminta Spear Hero untuk membunuhnya sebanyak 100 kali. Saat ini pelatihan mereka telah dimulai. Meski bagi Spear Hero latihan itu adalah yang pertama kalinya, tapi bagi Sung Jun hal itu adalah latihan kedua setelah dia terbunuh pada latihan yang pertama. Karena Sung Jun sudah pernah dibunuh oleh Spear Hero sebelumnya, dia telah mengetahui sedikit pola serangan dari Spear Hero sampai dia bisa menghindari serangan Spear Hero yang diarahkan kepadanya. Setelah itu, Sung Jun mengayunkan pedangnya untuk menyerang Spear Hero. Namun di sana Spear Hero masih bisa menghindari serangan tersebut
dan kembali menghantamkan tinju kerasnya pada wajah Sung Jun hingga akhirnya dia tewas kembali. Dengan kematian berulang yang telah dialami oleh Sung Jun saat melatih Spear Hero, dia yakin kalau Spear Hero pastinya akan menjadi lebih kuat hingga dia tidak akan memperlihatkan sedikit pun kelemahan saat berhadapan dengan Kim Min Soo. Lalu setelah Sung Jun mengalami pengulangan yang jumlahnya lebih dari 1000, dia kemudian berhasil mengalahkan Spear Hero dan mengakhiri sesi pertama latihannya. Sung Jun menjelaskan semua yang dialaminya kepada Spear Hero dengan berkata, "Aku akan mengakhiri tes pertamanya. Meski bagimu mungkin percobaan ini terasa seperti yang pertama kalinya, tapi sebenarnya kau telah membunuhku lebih dari 1100 kali. Jadi menurutlah dan ikuti semua kata-kataku." Setelah itu Spear Hero pun mempercayai semua yang dikatakan oleh Sung Jun, dan di sana Sung Jun langsung menjelaskan tentang berbagai kelemahan dari gerakan Spear Hero. Sung Jun berkata kalau tidak ada yang perlu diperbaiki dari gerakan dan kemampuan Spear Hero selain kebiasaannya yang sering memajukan bagian atas tubuhnya saat dia melakukan serangan. Dia berpendapat kalau saja Kim Min Soo tidak sedang menggunakan item zirah saat melawan Spear Hero, mungkin saja Spear Hero sudah bisa mengalahkan Kim Min Soo dalam pertarungan jarak dekat. Namun bagaimanapun juga hal itu hanyalah masa lalu yang telah terjadi. Sung Jun mengingatkan Spear Hero kembali tentang Kim Min Soo yang saat ini sudah berubah menjadi seorang Demon King. Sung Jun menunjukkan rekaman ulang dari pertarungan Kim Min Soo melawan Ivan, yang pada saat itu Ivan tiba-tiba terbunuh setelah Min Soo berubah menjadi seorang Demon King. Setelah melihat semua siaran pertarungan tersebut, Spear Hero menanyakan tentang skill apa yang digunakan oleh Kim Min Soo sampai dia bisa membunuh seseorang tanpa melakukan pergerakan sedikit pun. Tapi sayangnya Sung Jun menjawab kalau dirinya juga tidak mengetahui hal itu karena dia sendiri belum pernah bertemu dengan Kim Min Soo saat Min Soo telah berubah menjadi seorang Demon King. Kemudian Sung Jun lanjut menjelaskan tentang rencananya untuk melawan Kim Min Soo. Sung Jun berkata kalau dirinya akan menemui Kim Min Soo setelah selesai melatih Spear Hero. Dia berencana untuk setidaknya memotong salah satu tangan Kim Min Soo dan mati setelah membuat sebuah celah yang bisa meningkatkan peluang kemenangan Spear Hero saat bertarung dengan Kim Min Soo. Selain itu Sung Jun berkata kalau dirinya akan menyiarkan keseluruhan pertarungannya melawan Kim Min Soo agar Spear Hero hanya perlu menonton dan memperhatikan setiap gerakan serta pola serangan yang dimiliki oleh Kim Min Soo. Namun di sana Spear Hero menanggapi perkataan Sung Jun dengan berkata, "Kau akan mati saat melawan Kim Min Soo. Bukannya karena kemampuanmu itu kau jadi tidak bisa mati?" Lalu dengan santainya Sung Jun menjawab, "Sebenarnya ada satu kondisi yang membuat kemampuanku tidak akan aktif saat aku mati. Skillku tidak akan otomatis aktif jika aku terbunuh oleh seorang Demon King." Spontan para hero yang ada di sana terkejut karena mereka baru menyadari kalau alasan Sung Jun menciptakan seorang Demon King adalah untuk membuatnya mati tanpa melakukan pengulangan. Tapi Sung Jun di sana masih tetap santai seolah kematian bukanlah hal yang menakutkan baginya. Dia kemudian bertanya kepada Lee Garam, "Apa kau punya senjata berskala besar yang bisa kau gunakan? Atau mungkin kau bisa membuat senjatanya jika kau mau?" Garam menjawab kalau dia bisa membuat senjata berskala besar dengan sebuah teknologi AI atau Artificial Intelligence yang dia terima dari Reformation Hero terdahulu. Karena perkataan Garam tersebut, Sung Jun memutuskan untuk memperlihatkan semua siaran pertarungan dari Kim Min Soo, dan dia meminta agar Garam menciptakan sebuah senjata berdasarkan pola serangan yang Kim Min Soo gunakan dalam beberapa pertarungannya. Sung Jun memperingatkan Lee Garam untuk membuat sebuah senjata penghancur massal tanpa menggunakan sebuah sistem keamanan. Dia ingin Spear Hero berlatih dengan sangat serius. Lalu jika saja Spear Hero mati saat berlatih, Sung Jun berkata kalau dirinya akan mereset waktu dan memberitahu Spear Hero tentang kegagalan yang dialaminya di waktu sebelumnya. Setelah itu Sung Jun pun pergi dari tempat mereka sambil berkata kalau dirinya akan beristirahat sampai tes kedua dimulai. Scenes berpindah ke dunia lain yang merupakan tempat diangkatnya Jung Sung menjadi seorang hero. Luna masih tetap memikirkan Jung Sung karena dia merasa cemas tentang apakah Jung Sung telah berhasil membalaskan dendamnya. Namun kemudian salah satu prajurit mendatanginya dengan tergesa-gesa. Di sana prajurit memberitahu Luna kalau semua tombak yang menjadi pusaka para hero telah kembali ke tempat asalnya. Spontan Luna pun segera bergegas untuk menuju ruang pusaka di mana para tombak itu tersimpan. Setelah melihat semua tombak yang telah kembali tersebut, Luna pun mulai merasa lega karena dia tahu kalau Jung Sung ternyata masih hidup. Tapi kemudian prajurit yang ada di sampingnya itu berkata kalau tombak-tombak tersebut kembali dengan sebuah ukiran pesan pada masing-masing pegangannya. Ternyata Jung Sung mengembalikan semua tombak itu untuk mengirimkan sebuah pesan kepada orang-orang yang ada di dunia lain. Dalam pesan itu Jung Sung berkata kalau dirinya masih belum berhasil menyelesaikan balas dendam pribadinya. Jung Sung meminta agar Luna membuatkan tombak yang lebih kuat untuknya karena balas dendamnya saat ini bukan sekedar hanya balas dendam biasa, melainkan sebagai salah satu upayanya untuk menyelamatkan dunia. Dalam pesan itu Jung Sung memohon agar Luna dan semua orang yang ada di dunia lain bersedia untuk membantunya dan membuat
membuatkan sebuah tombak yang luar biasa kuat untuk menyelamatkan dunia yang sedang berada dalam bahaya. Setelah membaca semua pesan yang terukir dalam tombak-tombak tersebut, prajurit yang ada di samping Luna pun bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan karena keputusan terakhir berada di tangan Luna. Tanpa berlama-lama, Luna langsung menjawab pertanyaan itu dengan berkata, sang hero terpanggil ke sini bukan karena kemauannya sendiri, tapi meskipun begitu dia tetap bersedia menyelamatkan dunia kita dan membuat dunia kita menjadi damai. Maka dari itu kita sangat harus membantunya ketika dia mengalami sebuah kesulitan. Luna memerintahkan prajurit itu untuk mengeluarkan semua material yang telah tersimpan untuk membuat sebuah tombak yang lebih kuat. Bahkan Luna berkata, kalau pembuatan tombak itu membutuhkan magic stone, maka semua prajurit harus bersedia untuk mengalahkan sang naga demi bisa mendapatkan item tersebut. Selain itu, Luna juga mengerahkan semua pengrajin besi di seluruh penjuru dunia untuk membantu sang hero yang telah menyelamatkan dunia mereka dengan membuatkan sebuah tombak yang lebih kuat dari tombak-tombak sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, latihan yang dilakukan oleh Jungsung berjalan dengan lancar. Saat ini dia akan melawan sebuah mesin besar yang dibuat oleh Reformation Hero berdasarkan berbagai macam pola serangan milik Kim In-soo. Dari dalam sebuah ruangan, Sung Jun bersama dengan Lee Garam memperhatikan latihan Jungsung melalui sebuah layar monitor. Garam berkata kalau robot itu tidak bisa meniru pola serangan Kim In-soo secara keseluruhan. Selain Kim In-soo yang saat ini sudah berubah menjadi seorang Demon King, Garam juga berkata kalau teknologi yang dia gunakan tidak memiliki material yang cukup untuk bisa 100% meniru gerakan Kim In-soo. Garam menerangkan kalau dirinya hanya memfokuskan robot itu kepada pola serangan dari Kim In-soo karena dia hanya bisa membuat robot seperti itu dari semua teknologi yang telah dia kumpulkan. Namun ternyata Sung Jun tak terlalu mempermasalahkan pola serangan Kim In-soo dan kemudian dia bertanya tentang apakah Garam bisa membuat sesuatu yang ukurannya lebih kecil dan bisa menyerupai fisik Kim In-soo. Tapi Garam menjawab kalau hal itu mustahil untuk dilakukan karena dengan semua bahan yang dia miliki, robot itu adalah bentuk terbaik yang bisa ia ciptakan untuk saat ini. Karena telah mendengar jawaban dari Garam, Sung Jun pun akhirnya mengerti dan dia hanya bisa menerima hal itu karena saat ini mereka sudah tak memiliki cukup waktu lagi untuk memperbaiki mesin yang sudah ada. Lalu akhirnya hitungan mundur yang menjadi tanda dimulainya pelatihan kedua pun dilakukan. Tepat sesaat setelah Sung Jun mengucapkan angka 3, robot itu langsung menyerang Jungsung dengan serangan berskala luas yang mematikan. Di sana Jungsung sempat ragu untuk menghalau serangan tersebut karena serangan itu menurutnya adalah serangan yang sangat cepat. Namun kemudian dia pun berusaha untuk melompat ke udara agar bisa menghindari serangan tersebut. Tapi ternyata Jungsung tak mampu sepenuhnya menghindari serangan itu. Kakinya malah terpotong oleh serangan dari si robot yang dibuatnya untuk menirukan serangan Kim In-soo. Spontan Jungsung langsung mengerang kesakitan karena dia baru saja kehilangan sebelah kakinya oleh serangan si robot yang sangat kuat. Karena Sung Jun di tempat lain melihat hal itu melalui monitor, dia langsung menyimpulkan kalau Jungsung telah gagal dan dia memutuskan untuk mengulang waktu untuk memberikan Jungsung kesempatan kedua. Sung Jun dengan tanpa keraguan menembak kepalanya sendiri di samping Lee Garam yang sekarang sedang menemaninya mengawasi Jungsung melalui monitor hingga darahnya bercipratan pada kepala Lee Garam. Setelah melakukan pengulangan, Sung Jun menjelaskan tentang kegagalan yang dialami oleh Jungsung di kehidupan yang sebelumnya. Dia bersama dengan para hero lainnya berdiskusi untuk menemukan sebuah solusi yang bisa membuat Jungsung mengalahkan robot tiruan yang dibuat oleh Garam. Karena mereka telah mengetahui tentang kesalahan yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya, mereka pun akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan terbaik hingga Jungsung berhasil menghindari serangan pertama dari si robot. Setelah melihat perkembangan Jungsung yang cukup pesat, Sung Jun pun memerintahkan Garam untuk meningkatkan serangan si robot ke tahap yang selanjutnya dengan memperbanyak serangan pedang. Karena peningkatan serangan itulah Jungsung kembali merasakan kegagalan yang membuat sebelah tangannya terpotong hingga dia kembali mengerang kesakitan. Lee Garam saat itu langsung memprotes keputusan Sung Jun yang malah memaksakan Jungsung untuk berlatih dengan keras tanpa mempertimbangkan kondisi tubuhnya. Tapi dengan santainya Sung Jun menjawab kalau dirinya hanya perlu melakukan pengulangan untuk membuat tangan Jungsung kembali tanpa menurunkan tingkat serangan dari si robot. Tanpa berlama-lama, Sung Jun langsung menembak kepalanya sendiri. Dia tak peduli dengan berapa banyak kematian yang harus dialami demi bisa membuat Jungsung menjadi lebih kuat dan membunuh Kim In-soo untuk menyelamatkan dunia. Lalu setelah puluhan kali pengulangan yang ia lakukan, Jungsung pun akhirnya berhasil menghancurkan robot tiruan dari pola serangan Kim In-soo. Pada saat itu terjadi, Sung Jun dari balik layar tersenyum sambil bergumam. Dia mungkin bisa segera menjadi seekor monster dengan metode latihan seperti ini. Aku terkejut dia bisa melebihi ekspektasiku. Apa karena dia memiliki tujuan yang sangat jelas untuk membalaskan dendamnya, hingga dia bisa dengan cepat mengerti semua arahan yang kuberikan berdasarkan kegagalan yang dialaminya di kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Namun meskipun Jungsung sudah berhasil menghancurkan robot tersebut, Sung Jun di sana masih merasa ada yang kurang karena melakukan latih tanding dengan sebuah robot tentunya akan sangat berbeda dengan latih tanding melawan seorang manusia. Sung Jun berpikir kalau akan sangat bagus jika ada seseorang yang bisa dijadikan lawan untuk Jungsung sebelum dia melakukan pertarungan dengan Kim In-soo.
Soo. Shin pun sekarang berpindah ke San Francisco di wilayah milik Amerika Serikat. Di sana terdapat banyak orang yang sedang berlalu lalang, mengingat kota itu termasuk ke dalam salah satu kota teramai di dunia. Namun kemudian salah seorang dari banyaknya orang itu terkejut karena dia melihat sesuatu yang tidak ia kenal. Dia kemudian memberitahu apa yang dilihatnya kepada orang lain sambil menunjuk ke arah langit. Ternyata sebuah misil yang jatuh entah dari mana tiba-tiba terjun di atas kota tersebut. Misil itu menabrak sebuah gedung dengan sangat keras hingga menciptakan sebuah kerusakan yang cukup besar akibat dari benturan tersebut. Tanpa disangka, dalam misil tersebut keluar Iron Hero yang tiba-tiba membuat kacau seisi kota karena kedatangannya yang sangat tiba-tiba. Iron Hero tanpa ragu langsung mencoba untuk membantai seluruh penduduk kota dengan dalih penghukuman yang mengatasnamakan sebuah keadilan. Semua penduduk kota seketika berlarian ketakutan karena Iron Hero tiba-tiba menerjang ke arah mereka dengan niat membunuh yang sangat kuat. Berita kedatangan Iron Hero langsung disiarkan ke seluruh dunia sehingga Sung Joon bisa langsung mengetahui kemunculan Iron Hero meskipun dia sedang berada di sebuah pulau di Indonesia. Sung Joon di sana langsung tersenyum setelah dia mengetahui kalau Iron Hero telah muncul kembali. Dia berpikir kalau Iron Hero akan sangat cocok sebagai lawan latihan Jung Sung untuk memperkuat dirinya demi bisa mengalahkan Kim Min Soo yang telah berubah menjadi seorang Demon King. Setelah tersebarnya kabar yang mengatakan tentang kondisi Amerika Serikat yang hancur akibat kedatangan dari Iron Hero, Sung Joon mencoba untuk menghubungi Panglima Militer Tentara Amerika untuk menawarkan sebuah bantuan. Di sana sang Panglima cukup ragu untuk mengambil tawaran dari Sung Joon karena dia masih menyangka kalau Hero Return adalah musuh umat manusia. Sang Panglima mulai curiga dengan alasan apa yang membuat Return Hero menawarkan sebuah bantuan kepadanya. Dia mengira-ngira kalau mungkin saja Return Hero bertujuan untuk memata-matai atau bahkan memiliki sebuah udang di balik batu yang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap pemerintahan Amerika Serikat. Namun sang Panglima saat itu berpikir kembali. Dia sadar kalau Iron Hero yang saat ini sedang mengancam negaranya tak bisa dikalahkan hanya dengan menggunakan kekuatan militer. Maka dari itu meskipun dia tak tahu niat apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Sung Joon, sang Panglima tak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran tersebut demi melenyapkan Iron Hero yang saat ini mengancam negaranya. Setelah adanya persetujuan dari sang Panglima Tentara Amerika Serikat, Sung Joon pun langsung bersedia untuk memberikan bantuan dengan senang hati. Melalui panggilan tersebut, sang Panglima berkata pada Sung Joon, "Aku tak tahu apa yang membuatmu berubah pikiran dan mencoba untuk melenyapkan Iron Hero. Tapi meskipun begitu, kami butuh seorang monster untuk menghabisi monster lainnya yang saat ini mengancam negara kami." Sung Joon tersenyum saat mendengar perkataan itu karena dia menganggap kalau sang Panglima memiliki sebuah pemikiran yang bijaksana untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah Sung Joon mengakhiri panggilan tersebut, dia mulai memberitahu Jung Sung kalau seseorang yang akan dilawannya adalah Iron Hero. Sung Joon menerangkan bahwa daya tahan dari tubuh Iron Hero sama kuatnya dengan pertahanan Kim Min Soo. Bahkan untuk suatu kondisi tertentu, ketahanan tubuh Iron Hero bisa dikatakan lebih kuat dibanding Kim Min Soo. Sung Joon pun menjelaskan beberapa latihan yang telah Jung Sung alami saat melawan robot tiruan. Sung Joon berpendapat kalau Iron Hero adalah orang yang sangat pantas untuk dijadikan sebuah lawan dalam latihannya di tahap yang ketiga. Tapi di sana Jung Sung menanggapi penjelasan barusan dengan berkata, "Jika aku akan melawan Iron Hero, kenapa kau hanya menyuruhku untuk memakai tombak saja? Apa kau tak berniat mengajariku tentang bagaimana cara memakai pusaka milik hero lain yang telah pemerintah kumpulkan?" Sung Joon menjawab bahwa ada sebuah syarat yang harus dipenuhi sebelum bisa menggunakan pusaka milik hero lain. Dia berkata kalau Jung Sung sangat perlu untuk menyadari potensi dari kemampuan yang dimilikinya demi bisa memenuhi persyaratan penggunaan pusaka milik hero lain. Di waktu yang bersamaan, Amerika Serikat saat ini telah berubah menjadi lautan api akibat dari bencana yang dibawa oleh Iron Hero. Para tentara militer sangat kewalahan hingga mereka dibantai dengan sangat mudah oleh Iron Hero. Bahkan meskipun para tentara telah mengerahkan semua tank baja yang mereka punya, mereka masih belum bisa melukai tubuh Iron Hero. Di sana Iron Hero masih terlihat sangat bugar. Dia berjalan dengan penuh percaya diri sambil mencari mangsa selanjutnya yang akan ia basmi dengan mengatasnamakan penghukuman dari sesuatu yang bernama keadilan. Namun kemudian banyak helikopter yang datang ke tempat Iron Hero berada sambil menyalakan sebuah suar untuk mengaburkan penglihatan Iron Hero. Mereka melakukan hal itu 1 menit sebelum Spear Hero dan Sung Joon tiba di lokasi pembantaian. Dengan suar terang yang mereka nyalakan, mereka setidaknya bisa memunculkan Spear Hero tanpa bisa diketahui oleh Iron Hero. Namun Iron Hero juga tak sebodoh itu. Dia membalikan badannya ke belakang dan di sana dia melihat sebuah helikopter yang menurunkan sebuah tangga seolah ingin mengirimkan seseorang untuk melawannya. Ternyata orang yang turun dari helikopter itu adalah Jung Sung yang sudah bersiap dengan tombaknya untuk melawan Iron Hero. Saat melihat Jung Sung yang telah turun dari heli,
Iron Hero di sana malah semakin terlihat antusias dan dia berkata, "Oh, jadi kau adalah si tombak yang kulihat di tempat perlindungannya. Waktu itu kau bahkan tidak bisa menyelamatkan siapapun. Apa sekarang kau sudah merasa begitu percaya diri sampai kau berani muncul di hadapanku secara terang-terangan?" Karena mendengar ucapan dari Iron Hero, Jungsung di sana sedikit menundukkan kepalanya karena dia tahu kalau dirinya memang selalu mengalami kegagalan saat menyelamatkan seseorang. Namun saat ini Jungsung berniat untuk mencoba kembali untuk menyelamatkan umat manusia. Dia menodongkan tombaknya ke arah Iron Hero sambil berkata, "Aku memang tak punya bakat untuk menyelamatkan orang lain, tapi aku sangat berbakat dalam membunuh orang lain. Jadi untuk kali ini akan kupastikan kau tewas di tanganku." Tanpa banyak berbasa-basi, Jungsung langsung berlari untuk melawan Iron Hero dalam pertarungan jarak dekat. Namun di sana Iron Hero pun langsung melakukan hal yang sama. Dia malah berlari sambil tertawa seakan-akan pertempuran hanyalah sebuah hiburan baginya. Orang yang pertama kali melakukan serangan dalam pertempuran itu adalah Jungsung. Dia menggunakan keunggulan jarak dari tombak yang menjadi senjatanya untuk menjangkau Iron Hero terlebih dahulu. Tapi sangat mengejutkan, meskipun sebuah tombak sudah diacungkan kepadanya, alih-alih memilih untuk menghindar, Iron Hero malah semakin meningkatkan kecepatannya dan menghampiri tombak yang diacungkan oleh Jungsung. Dengan kepercayaan dirinya yang sangat luar biasa terhadap ketahanan tubuh yang menjadi senjatanya, Iron Hero menahan tombak tersebut menggunakan badannya sendiri. Bahkan saking kuatnya tubuh yang dimiliki oleh Iron Hero, tombak milik Jungsung justru tak bisa menembus tubuhnya. Di sana Iron Hero sengaja melakukan hal tersebut untuk membuat Jungsung kehilangan keseimbangannya. Lalu saat Jungsung masih memperbaiki kuda-kudanya, Iron Hero mengangkat lengannya kuat-kuat sambil berkata dengan wajah yang menyeramkan, "Dasar cicunguk rendahan, kau pikir tusuk gigi yang kau punya itu akan bisa menembus tubuhku? Tentu saja tidak akan bisa, bodoh." Tapi untungnya Sung Jung langsung menyadari serangan pukulan yang diarahkan kepadanya, hingga dia bisa menghindari serangan itu meskipun sedikit bersusah payah. Pukulan dari Iron Hero sangatlah dahsyat sampai bisa menghempaskan sebuah gedung yang ada di sekitar area tersebut. Di sana Jungsung berpikir kalau dirinya pasti akan langsung mati jika dia menerima pukulan itu secara langsung. Dengan memperhatikan gerakan-gerakan dari Iron Hero, Jungsung berhasil mengetahui kalau kekuatan Iron Hero terdapat pada berat tubuh dan ototnya yang sangat besar. Maka dari itu saat Jungsung berhasil menghindari serangan lanjutan yang dilancarkan oleh Iron Hero, dia bisa langsung menyimpulkan kalau dirinya harus menargetkan sebuah celah yang terdapat pada sendi-sendi milik Iron Hero. Jungsung dengan cepat memposisikan dirinya di belakang Iron Hero dan langsung mengunci lehernya menggunakan tombak yang ia pegang hingga Iron Hero pun mengerang kesakitan. Tapi ternyata teriakannya itu hanyalah sebuah akting belaka. Kenyataannya Iron Hero malah tak merasakan apapun dan dia dengan santainya berkata, "Apa kau pikir aku akan merasa tercekik seperti itu? Apa kau benar-benar berpikir kalau sebuah batu besar akan hancur bila dipeluk oleh seorang bocah? Di mana kau menyimpan otak kecilmu itu?" Sementara itu dari atas helikopter, Sung Jun menyaksikan seluruh pertarungan yang sedang berlangsung tersebut. Dalam layar yang ia lihat, Iron Hero malah tertawa seolah dirinya meremehkan Jungsung yang masih mencekiknya dengan menggunakan sebuah tombak. Namun karena itulah Sung Jun merasa kalau keputusannya sangat tepat dengan menjadikan Iron Hero sebagai media latihan untuk membuat Jungsung menjadi lebih kuat sebelum dia melawan Kim In Soo. Sung Jun di sana tersenyum karena dia tahu kalau Jungsung sudah mulai memperlihatkan perkembangannya yang mampu memecahkan sebuah masalah jika serangan yang ia lakukan tidak memiliki efek apapun. Di tengah Iron Hero yang masih sibuk tertawa, Jungsung di sana berpikir meskipun serangannya itu tak berefek, tapi dia telah berhasil mengamankan titik buta yang membuatnya bisa dengan leluasa menyerang Iron Hero. Lalu Jungsung pun mengganti kunciannya dengan sebelah tangannya dan kemudian dia langsung mengganti tombak yang ia pegang dengan tombak lainnya yang memiliki kekuatan lebih besar. Dengan tombak yang baru saja dia ganti, Jungsung akhirnya berhasil membuat sebuah luka di tubuh Iron Hero dengan cara menyayatnya menggunakan tombak tersebut. Namun Iron Hero pun di sana tak tinggal diam. Dia mulai merendahkan kuda-kudanya dan mempusatkan berat badan di kedua kakinya. Lalu Iron Hero pun melompat sangat tinggi sambil membawa Jungsung bersamanya. Iron Hero merasa kalau dirinya akan menang dengan mudah karena Jungsung tidak akan bisa bertahan jika dirinya jatuh dari ketinggian yang fantastis. Saat mereka masih mengapung di udara, Iron Hero dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri ke daratan untuk membantingkan Jungsung yang saat ini masih menempel di punggungnya. Akhirnya mereka berdua pun terbentur ke daratan dengan sangat keras hingga benturan itu menghempaskan sebagian area yang ada di sekitar tempat mereka. Namun Jungsung di sana masih beruntung. Dia berhasil mengganti senjatanya ke dalam mode bertahan untuk menciptakan sebuah pelindung sesaat sebelum dirinya terbentur ke tanah. Kemudian setelah itu Jungsung mengumpulkan banyak energi dalam tombak yang baru saja diganti itu dan dia langsung melepaskan energi tersebut sekaligus hingga tembakan dari energi itu menghempaskan Iron Hero dan menjauh dari tempat asalnya. Tapi meskipun Jungsung telah berhasil menghempaskan Iron Hero, dia tahu kalau serangan itu tak akan cukup untuk membunuhnya. Jungsung kembali mengganti senjata yang dipegangnya dan kemudian melancarkan sebuah serangan lanjutan yang sangat kuat dengan harapan
bisa melenyapkan Iron Hero menggunakan serangan tersebut. Iron Hero di sana tak bisa menghindari serangan beruntun yang mengarah kepadanya. Dia terombang-ambing oleh serangan itu sampai dirinya menembus beberapa gedung yang ada di sekitar area tersebut. Tapi pada akhirnya Iron Hero ternyata berhasil menahan serangan itu menggunakan ketahanan tubuhnya. Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, Iron Hero secara mengejutkan bisa menghempaskan serangan dari Jungsung hingga serangan itu pun menghilang seketika. Setelah itu Iron Hero kembali menerjang ke arah Jungsung dengan sangat cepat menggunakan gaya dorong dari lompatan yang ia lakukan. Mereka berdua seketika kembali berhadapan dalam pertarungan jarak dekat yang mengharuskan mereka untuk saling menyerang secara langsung. Pertukaran serangan dan pertahanan pun terjadi di antara mereka yang masing-masing menggunakan senjata yang berbeda. Benturan dari kekuatan mereka sangat dahsyat hingga bisa menghempaskan seluruh area dan menghancurkan banyak gedung yang ada di sekitar mereka. Mereka bertarung habis-habisan dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Seseorang yang berusaha untuk menyelamatkan dunia dan seseorang yang membela idealisme pribadinya dengan mengatasnamakan keadilan sedang bertarung untuk membuktikan tindakan siapa di antara mereka yang paling benar. Setelah sekian lama mereka beradu kekuatan sampai bisa menghancurkan berbagai gedung yang ada di tempat itu, Jungsung akhirnya memanggil tombak baru yang menjadi pusakanya, yang dimana tombak itu diberi nama Black Hair. Pada tombak itu terdapat sebuah pesan yang menuliskan tata cara penggunaan untuk mengaktifkan kekuatan yang dimiliki oleh tombak tersebut. Jungsung di sana sempat membaca sekilas pesan tersebut dan dia langsung mengetahui cara untuk mengaktifkan tombak itu. Lalu tanpa berlama-lama Jungsung pun langsung mengaktifkan kekuatan dari tombak tersebut dan seketika tombaknya mengeluarkan sebuah aura hitam pekat yang menyebar di sekeliling Jungsung. Baik Iron Hero maupun Sung Jun yang menyaksikan hal itu langsung terkejut karena mereka tak menyangka kalau Jungsung akan mendapatkan sebuah senjata baru. Setelah mengaktifkan kekuatan dari tombak barunya, tiba-tiba Jungsung terlihat menunggangi sebuah kuda yang ia ciptakan dari kemampuan tombak barunya. Sung Jun berpikir kalau kombinasi antara tombak yang memiliki jangkauan luas dengan seekor kuda yang memiliki mobilitas tinggi adalah sesuatu yang sangat curang. Sung Jun merasa kagum pada orang dari dunia tombak yang bisa membuat senjata itu dan menghilangkan satu-satunya kelemahan besar yang dimiliki oleh Jungsung. Selama ini masalah yang menjadi kelemahan dari Jungsung terdapat pada mobilitasnya yang bisa dikatakan tidak bisa mengimbangi jangkauan dari tombak miliknya. Namun saat ini kekurangan itu telah berhasil diselesaikan dengan senjata baru yang bisa memanggil seekor kuda untuk menemani Jungsung dalam sebuah pertarungan. Selain itu, karena adanya senjata baru tersebut, Jungsung lebih baik memaksimalkan seluruh kekuatannya yang selama ini tersebar menjadi fokus pada ujung tombak miliknya. Sung Jun sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi setelah Jungsung mendapatkan senjata yang mampu memaksimalkan potensi dari kekuatannya. Sung Jun tersenyum menyeringai saat dia berpikir kalau sesuatu yang dahsyat akan segera terjadi karena kombinasi dari sebuah kekuatan dan kecepatan yang diciptakan oleh mobilitas yang sangat fleksibel. Sementara itu di sisi lain, Jungsung ternyata sempat merasa ragu karena dia sama sekali belum pernah mencoba senjata barunya, apalagi langsung dipakai dalam pertempuran sungguhan untuk melawan Iron Hero. Namun saat dia ingat kalau Return Hero akan segera mengulang waktu untuk memperbaiki keputusannya, Jungsung pun mulai memantapkan tekadnya dan berusaha untuk mengalahkan Iron Hero menggunakan tombak yang baru saja ia dapatkan. Di sana Iron Hero pun tidak ingin membiarkan Jungsung menang begitu saja. Dia mulai kembali memasang kuda-kuda untuk menyerang sambil berkata, "Dari tadi kau hanya bermain-main menggunakan sebuah tombak, lalu sekarang kau malah mau main kuda-kudaan. Dasar bocah, apa kau juga akan menghisap sebuah lollipop sambil memainkan kudamu? Berhentilah berbuat konyol sialan, cobalah untuk menjadi lebih dewasa." Iron Hero langsung menerjang ke arah Jungsung tanpa memperdulikan senjata baru yang didapatkan olehnya. Jungsung pun di sana tak tinggal diam. Dia kembali memperjelas tujuannya dan kemudian menghampiri Iron Hero untuk menghadapinya secara langsung. Dalam detik-detik sebelum mereka beradu kekuatan, mereka menyiapkan serangan terkuat yang mereka miliki dengan niat untuk memenangkan pertarungan dan membuat salah satu dari mereka menghilang. Lalu setelah itu mereka pun mengadukan kekuatan dahsyat di tengah kobaran api yang sudah memenuhi Amerika Serikat. Gaya dorong yang diciptakan oleh benturan di antara mereka itu sangat kuat hingga bisa menghempaskan seluruh wilayah dan semua helikopter yang mengawasi jalannya pertarungan mereka. Sesuatu layaknya sebuah badai tiba-tiba melanda seisi kota akibat terciptanya sebuah dorongan dari benturan kekuatan yang sangat dahsyat. Iron Hero dengan sangat mengejutkan masih bisa mengimbangi kekuatan dari tombak baru milik Jungsung hanya dengan menggunakan tinjunya. Namun hal itu tak bertahan lama sampai dia menyadari kalau tombak milik Jungsung itu mulai berputar-putar layaknya sebuah bor yang sedang menembus baja. Karena putaran dari tombak
tombak itu yang sangat cepat, kepalan tangan Iron Hero pun mulai terluka hingga tubuh kerasnya itu mulai mengeluarkan darah tipis yang keluar dari luka yang ia dapatkan. Iron Hero sadar kalau dirinya tidak bisa hanya diam saja. Dia berpikir jika saja dirinya hanya diam saja, maka putaran kencang dari tombak itu akan menembus tubuhnya seperti sebuah bor yang berusaha untuk menghancurkan baja. Karena pemikirannya yang seperti itu, Iron Hero memutuskan untuk menghentikan putaran tombak itu secara langsung dengan menggunakan cengkraman tangannya. Dia berhasil memegang ujung tombak yang berputar tersebut sambil menyiapkan sebuah serangan balasan yang ditujukan untuk membunuh Spear Hero. Namun saat dirinya mulai merasa percaya diri kalau dia akan menang, tiba-tiba tangannya yang memegang ujung tombak itu ikut berputar mengikuti putaran kencang dari tombak baru milik Jungsung. Seketika Iron Hero mulai kehilangan kekuatannya saat lengannya patah dan ikut berputar mengikuti putaran dari tombak yang dipegangnya. Jungsung tanpa berlama-lama langsung memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan. Dia mendorong Iron Hero dengan tenaga kuda yang ia tunggangi saat ini. Iron Hero di sana seolah dibuat tak berdaya setelah dirinya mulai lemas karena kehilangan sebagian kekuatannya. Dia terbentur ke berbagai bangunan sebab Jungsung yang terus-menerus mendorongnya dengan kecepatan luar biasa dari kuda yang ditunggangi olehnya. Sebagai puncak dari serangannya, Jungsung menghempaskan Iron Hero dengan segenap kekuatan yang ia miliki hingga Iron Hero berputar di udara seperti terkena Rasengan milik Naruto. Karena serangan pamungkas di puncak pertarungan, Iron Hero mendapatkan sebuah luka fatal yang menciptakan sebuah lubang di tubuhnya. Iron Hero mau tidak mau harus menerima kekalahannya dan merelakan keadilan yang selama ini yang menjadi idealisme baginya. Perlahan-lahan dia mulai menutup matanya dan kemudian Iron Hero pun akhirnya tewas setelah melakukan pertarungan yang sangat dahsyat dengan Spear Hero. Dan cerita pun bersambung. Return Hero itu kelihatannya jahat banget, tapi semua itu ternyata bukan karena dia jahat, tapi dia melakukan itu semata-mata agar waktu kembali berjalan normal setelah dia tewas. Keinginan Return Hero sebenarnya cuma satu, dia cuma pengen bahagia dan tumbuh menjadi tua dengan waktu yang berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi kita gak boleh menilai seseorang hanya dari luarnya aja ya guys ya. Siapa tahu di balik kelakuan orang-orang yang menjahati kalian itu tersimpan sebuah maksud baik yang tak bisa mereka sampaikan. Termasuk juga kalau ada cewek yang nolak kalian dengan berbagai alasan yang mungkin membuat kalian menderita. Jangan dulu berburuk sangka, bisa jadi mereka itu nolak gara-gara dia ingin kalian belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau enggak ya berarti kalian gak good looking guys. Ente sama enggak, maksudnya pokoknya untuk kaum jomblo jangan lupa semangat ya. Pokoknya kami dari Seratusan Cerita Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.